Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kali ini aku bakal nyeritain satu film menegangkan yang bakal bikin deg-degan banget nih guys. Judulnya 13 Beloved. Film ini nyeritain tentang seorang cowok yang mendadak dapat banyak banget uang karena ikutan sebuah game. Di permainan itu bakal ada 13 tantangan mengerikan yang harus cowok itu lakuin supaya dia dapat hadiah uang. Bahkan hadiah uangnya gede banget guys, 40 miliar. Kira-kira gimana ya nasib cowok itu? Iya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya ada seorang cowok yang namanya Chit. Hari itu dia lagi datang ke sebuah sekolah. Dia ini kerjaannya nawarin alat musik yang dijual sama perusahaannya. Tapi pas dia ketemu kepala sekolah di situ, dia malah ditolak, disuruh pulang. Ternyata pelanggannya Chit udah direbut sama teman kantornya. Besoknya pas Chit mau berangkat ke kantor, mobilnya disita. Soalnya dia udah gak bayar cicilan berbulan-bulan. Terpaksa dia jadi naik bus. Di bis dia ketemu sama teman kantornya nih yang namanya Tong. Tong ini sahabatnya di kantor, makanya sepanjang jalan mereka ngobrol terus. Sesampainya di kantor, Chit nyamperin rekan kerjanya nih yang udah ngerebut pelanggannya. Tapi belum sempet marah, Chit dipanggil sama bosnya. Dia dipecat karena kerjanya dianggap gak bagus. Sial banget, padahal Chit punya banyak tagihan hutang yang harus dibayar. Bahkan ibunya juga nelpon minta tolong ditransfer. Padahal Chit udah gak punya uang. Pas lagi puyeng gini, dia malah digangguin lalat. Udah gitu ada nomor gak dikenal yang nelpon. Tiba-tiba si penelpon bilang kalau mereka bisa bantu Chit dapetin uang, asalkan dia mau ikutin permainan mereka. Anehnya penelpon itu bahkan tahu informasi lengkap tentang Chit. Sampai ke jumlah utangnya juga mereka tahu. Awalnya Chit ngira itu cuma telepon dari orang iseng. Tapi dia disuruh buktiin sendiri nih. Penelpon itu nyuruh Chit nepok lalat yang dari tadi terbang di sekitar dia. Bener aja dong. Setelah Chit ngelakuin itu, dia langsung dapat transferan uang. Terus Chit ditelepon lagi. Dia ditawarin buat ngelakuin tantangan selanjutnya. Hadiah uangnya bakal lebih besar. Jijik banget. Ternyata dia disuruh makan lalat tadi. Karena Chit bener-bener butuh uang, ya udah akhirnya dia makan tuh. Sempet ketahuan nih sama Tong, tapi Chit ngakunya itu cuma permen. Terus bener aja, hadiah tantangan keduanya udah ditransfer. Chit juga ditelepon lagi nih. Si penelpon misterius nawarin dia hadiah uang 40 miliar. Tapi syaratnya Chit harus nyelesain 13 tantangan yang bakal dikasih sama mereka. Karena tadi Chit udah ngelakuin 2 tantangan kan, berarti sisa 11 lagi yang harus dilakuin. Chit juga diperingatin kalau permainan ini rahasia. Dia nggak boleh ngasih tahu siapa-siapa. Dan kalau ketahuan, permainannya bakal berhenti. Semua uang yang udah Chit dapet juga bakal diambil lagi. Pertama-tama Chit disuruh keluar gedung. Tapi sebelum ninggalin kantor, Chit yang udah kesel akhirnya nyempetin ninju rekan kerjanya yang nyebelin ini nih. Abis itu Chit diminta pergi ke sebuah sekolah buat ngelaksanain tantangan yang ketiga. Ternyata dia harus bikin 3 anak yang ada di situ nangis. Ya udah, Chit nyoba nih ngedorong bocil yang ada di situ. Bukannya nangis, si bocil malah ngira Chit lagi ngajakin main. Bahkan ini bocil-bocil lain juga jadi pada nempelin Chit dong. Gagal total dah. Karena kedorong-dorong, Chit nggak sengaja nginjek mainan salah satu bocil yang ada di situ. Bocilnya langsung nangis tuh. Dari situ Chit dapat ide dan langsung ngambil mainan-mainan mereka. Bener aja, bocil-bocilnya langsung pada nangis guys. Tapi Chit jadi keinget
Waktu kecil, ayahnya yang jahat juga sering ngancurin mainannya. Tiba-tiba kelakuan Cheat ketahuan nih sama 2 guru yang ada di situ. Bahkan dia dilaporin ke polisi karena Cheat udah bikin kekacauan di sekolah. Kebetulan di situ ada rekan kerjanya Cheat yang tadi ditinju. Ternyata dia ngelaporin Cheat ke polisi juga. Udah gitu, ini ada kakek pengemis yang terluka dan uangnya dicuri. Pas ditanya pelakunya, si kakek bilang orang itu pakai seragam yang sama kayak pegawai kantoran ini. Di sisi lain, ternyata pelakunya beneran Cheat yang abis nyelesain tantangan yang keempat, nyuri duit kakek tadi. Terus dia dapet telepon nih, dia diundang ke sebuah restoran buat nyelesain tantangan yang kelima. Di restoran itu dia dikasih pelayanan yang mewah, bahkan makanannya aja dianterin sama cewek yang seksi. Misi kelimanya ternyata Cheat harus ngabisin makanan yang ada di balik tudung saji ini. Tapi ternyata isinya kotoran manusia guys. Dan karena emang butuh banget uang, ya udah kotoran manusia itu dia makan. Nah kebetulan banget, Tong juga makan di restoran itu. Cheat yang kelihatan aneh ini langsung kabur. Setelahnya, Cheat dapet telepon buat ngelakuin tantangan yang keenam. Cheat diminta untuk nukerin handphonenya sama petunjuk dari agen permainan mereka yang ada di deket halte situ. Ternyata agen yang dimaksud itu orang gila jalanan ini. Tapi akhirnya orang gila itu bicara kalau Cheat harus naik bus di jam 13:13. Nah udah nih, awalnya di dalam bus Cheat kebingungan. Dan tiba-tiba dia ngedenger ada handphone yang bunyi. Nada deringnya sama persis kayak handphonenya. Tapi itu tuh handphonenya cowok preman ini. Handphonenya main langsung direbut aja nih sama Cheat. Geng cowok preman itu jadi marah besar. Situasi di bus itu kacau banget, sampai Cheat dan cowok premannya kelempar keluar. Cheat berusaha mati-matian ngerebut handphone itu, sampai akhirnya si cowok udah gak sadarkan diri. Dan bener aja, Cheat dapet telepon untuk ngelakuin misi yang selanjutnya. Nah, Cheat gak sadar kalau kelakuannya udah bikin banyak masalah di mana-mana. Bahkan dia jadi viral, jadi buronan polisi. Tong yang penasaran sama tingkah anehnya Cheat akhirnya mulai nyari-nyari petunjuk nih. Dan karena si Tong ini ahli komputer, dia akhirnya berhasil nih nemuin sebuah website tentang game misterius yang lagi dilakuin Cheat. Lanjut ya guys, di tantangan selanjutnya Cheat diminta buat masuk ke rumah tua ini. Rumahnya kelihatan sepi dan kosong. Cheat dikasih tahu ternyata dia harus ngangkat tubuh kakek pemilik rumah yang kejebak di dalam sumur. Dan dia cuma dikasih waktu 10 menit. Pas diintip, ternyata si kakek udah meninggal. Walau takut, Cheat berusaha nih buat turun ke sumur pelan-pelan. Tapi dari salah satu lubang malah keluar banyak banget kecoa. Cheat jadi panik dan akhirnya dia jatuh. Walau penuh perjuangan, Cheat berhasil juga nih ngeluarin jenazah si kakek dari dalam sumur. Di sisi lain, Tong masih nyari tahu soal 13 permainan aneh ini. Tanpa dia sadari, ternyata dia juga lagi diawasin. Dan kelihatan nih guys, kalau permainan tantangan yang lagi dilakuin Cheat sebenarnya dikendaliin sama cowok misterius ini. Lanjut aja ya guys. Cheat yang lagi istirahat di jalan kebetulan ngelihat mantan pacarnya nih, disamperin kan tuh. Tapi ternyata si mantan udah punya pacar baru. Makanya Cheat mutusin buat pulang aja, dia udah kecewa. Tiba-tiba teleponnya bunyi. Seperti biasa itu telepon dari permainan misterius. Di tantangan selanjutnya, Cheat diminta buat mukulin orang yang pakai angka 8 di tubuhnya. Nah kebetulan pacar baru mantannya itu ternyata pakai baju yang ada tulisan angka 8-nya. Ya udah, dengan semangat Cheat langsung nyerang cowok itu pakai kursi sampai orangnya pingsan. Cheat malah ngerasa lega karena dia bisa numpahin kekesalannya lewat game. Tapi ternyata mantannya jadi sedih banget. Dan Cheat gak bisa ngeliat cewek ini nangis. Makanya Cheat jadinya malah ngebawa mereka ke rumah sakit. Nah pas nyampe rumah sakit, Cheat baru sadar kalau dia lagi viral dan jadi buronan polisi. Sambil ngumpet, Cheat ternyata dapet telepon buat ngelakuin tantangannya yang ke-9.
Cheat disuruh nyari agen permainan mereka yang ada di rumah sakit. Tapi dia juga nggak boleh sampai ketangkep. Padahal polisi udah dapet laporan kalau Cheat lagi ada di rumah sakit. Supaya nggak ketahuan, Cheat bahkan sampai pura-pura jadi jenazah gini. Penjaga rumah sakitnya sampai kaget. Setelahnya, Cheat dapat petunjuk buat masuk ke sebuah ruangan. Dia ketemu sama agen permainan itu yang ternyata nenek-nenek ini. Cheat juga berhasil lolos dari kejaran polisi. Sementara kepala polisi ini dapat telepon supaya berhenti ngejar Cheat. Jadi bahkan pengelola game itu udah kerja sama-sama polisi buat ngatur game ini. Di perjalanan, Cheat dapat telepon lagi nih. Selanjutnya dia diminta buat ngelakuin semua permintaannya si nenek. Nah pas udah sampai nih di rumahnya si nenek, Cheat diminta buat ngebenerin kawat jemurannya yang copot. Awalnya Cheat gak ngerasa aneh, sampai dia baru sadar kalau kawat jemuran itu panjang banget, sampai ngalangin jalan kayak gini. Udah gitu dari jauh kelihatan nih bakalan ada geng motor yang lewat situ. Cheat langsung berusaha buat ngeberhentiin geng motor itu, tapi mereka tetap ngelaju terus. Dan gara-gara kawat itu, ya geng motor yang lewat tewas kebelah semua guys. Jadi ternyata itu misinya Cheat yang ke-10. Bersamaan dengan itu, Tong juga berhasil nih nemuin keberadaannya Cheat. Dia juga nyuruh Cheat berhenti, soalnya gamenya bahaya. Tapi lagi-lagi Cheat nerima telepon. Ternyata itu pemberitahuan kalau Cheat udah dikeluarin dari permainan. Soalnya dia ketahuan sama Tong. Tapi karena si Cheat ini dinilai sebagai player yang jago, dia dikasih kesempatan kalau masih mau lanjut. Sekaligus ini jadi misinya yang ke-11. Cheat harus menghabisi anjingnya Tong yang lucu ini. Dan karena ini udah misi yang ke-11, udah nanggung kan. Jadi ya udah, Cheat akhirnya tega menghabisi anjing itu. Setelahnya, Cheat lanjut pergi buat ngelakuin misi yang selanjutnya. Dan Tong yang udah dibikin kecewa tetap baik nih. Dia berusaha nyegah dengan ngelapor ke polisi. Tapi ternyata polisi juga udah kerjasama sama penyelenggara game itu kan. Di perjalanan pulang, Tong ngeliat warga yang lagi heboh. Katanya ada sapi milik warga yang baru aja mati dan kondisinya mengerikan. Ternyata yaitu misi ke-12-nya Cheat. Dia harus ngambil kunci dari dalam tubuh sapi. Terus ini Cheat udah ada di sebuah gedung. Dia pakai kuncinya buat ngebuka ruangan tempat tantangan yang ke-13. Ruangannya kayak studio gitu guys, dan ada layar yang nampilin aksi Cheat selama nyelesain 12 tantangan sebelumnya. Jadi semua yang dilakuin Cheat ternyata emang direkam dan dijadiin tontonan sama orang-orang kaya gabut. Tong mau nyamperin Cheat, tapi dia malah ditangkap sama cowok berbaju hitam. Di ruangan itu ternyata juga ada seseorang yang duduk di kursi roda dan kepalanya ditutupin pakai kain yang ada tulisan angka 13-nya. Di sisi lain, Tong yang baru sadar ternyata di sebuah ruangan putih yang isinya banyak layar komputer. Di situ Tong akhirnya tahu kalau game 13 tantangan itu diatur sama cowok ini, masih muda banget. Terus Tong diajakin nonton tantangan ke-13-nya Cheat nih. Ternyata Cheat disuruh menghabisi ayahnya sendiri. Cheat jadi keinget waktu kecil ayahnya itu emang selalu jahat. Tapi biar gimana pun Cheat gak sanggup menghabisi ayahnya sendiri. Jadi dia nyerah. Tiba-tiba aja malah si ayah dong yang menghabisi Cheat. Karena ayahnya ini emang tega dan jahat. Ayahnya Cheat jadi pemenang di permainan 13 tantangan itu. Dia tega menghabisi anaknya demi uang 40 miliar. Tong yang lihat sahabatnya tewas juga gak bisa berbuat apa-apa. Dan si penyelenggara ninggalin ruangan itu dengan tenang tanpa rasa bersalah sama sekali. Iya, itu tadi ceritanya. Endingnya sungguh membagongkan ya guys. Kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas.
Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.